Halo guys, kali ini saya mau review film mengenai keluarga. Film ini berjudul Forgotten. Film ini menceritakan seorang lelaki yang telah melakukan pembunuhan. Tapi lelaki ini lupa kalau ia pernah membunuh. Hingga akhirnya salah satu keluarga yang ia bunuh berusaha untuk mengembalikan ingatan lelaki ini. Lalu berniat membalas dendam. Baiklah, langsung saja kita masuk ke review filmnya. Terlihat seorang lelaki tengah terbangun dari tidurnya, namanya Jin Seok, dan mereka berempat tengah menaiki mobil. Ada ayah, ibu, dan saudara laki-laki. Mereka tengah mengunjungi rumah baru mereka. Dalam hati Jin Seok, ia pernah mengunjungi rumah tersebut, tapi ia tidak ingat kejadian persisnya. Jin Seok memiliki seorang kakak yang sangat pintar dan berbakat, namanya Yo Seok. Tapi karena ada sesuatu hal, jadi kaki Yeon-seok pincang. Malam itu mereka pun tengah menikmati makan malam. Tapi tiba-tiba Shin-seok mendengar suara dari lantai atas. Latar berganti, Jin-seok terlihat sedang belajar dan bergegas untuk tidur. Tapi ia pergi ke kamar sebelah karena ia mendengar suara. Tiba-tiba Yeon-seok datang melarang untuk membuka kamar itu. Yeon-seok kemudian mengajak Jin-seok untuk ke atas menikmati hujan. Saat itu Yeon-seok turun karena dipanggil ayahnya, tapi tanpa sengaja ada orang yang menangkapnya. 15 hari kemudian, Yeon-seok telah kembali pulang ke rumah. Malam itu, Jin Seok mendapati Yo Seok keluar rumah dan kakinya tidak pincang. Karena heran, Jin Seok mengikuti Ye Seok. Sampai akhirnya Jin Seok ketahuan dan dikejar oleh anak buah Yo Seok. Esok hari, Jin Seok kembali berada di tempat belajarnya. Ia sangat kaget mengingat kejadian semalam. Saat Jin Seok dan Ye Seok bertengkar, tanpa sengaja Ye Seok menyebut taksi yang ditumpangi Ye Seok. Padahal Ye Seok tidak pernah menyebut taksi tersebut. Kemudian Jin Seok mulai menceritakan kejadian kakaknya kepada ibunya. Malam berganti, Jin Seok tengah minum obat dan ia mendengar ibunya menelpon dengan seseorang yang menceritakan tentang dirinya. Tentu saja Jin Seok merasa heran. Saat mengetahui dirinya tidak berada di rumah, ia ingin melarikan diri, tapi ia didapat. Ia pun dikejar habis-habisan sampai ketika ia sampai di kantor polisi dan Jin Seok melaporkan bahwa ia diculik. Sampai saat ditanya mengenai umurnya, ia mengatakan bahwa ia berumur 21 tahun. Satu ruangan tertawa mendengar hal tersebut karena saat itu Jin Seok sudah berumur 41 tahun. Dan saat melihat wajahnya di cermin, Jin Seok sangat kaget. Kembalilah Jin Seok ke rumah itu dan ia pun menuju ke kamar yang selalu ia ingin kunjungi. Ia pun melihat genangan cerah merah dan iringan lagu. Tiba-tiba yang ia kira kakaknya, ibunya, dan ayah datang. Kakak bohongannya pun menjelaskan kejadian pembunuhan 20 tahun berlalu terjadi di kamar itu. Katanya kasus pembunuhan itu sulit untuk ditemukan pelakunya. Hingga suatu ketika kasusnya kembali dibuka dan pelakunya tertangkap. Tapi sayangnya pelaku itu melupakan segala kejadian yang pernah ia lakukan. Jadi pihak keluarga mengundang pakar hipnotis untuk bekerja sama dengannya agar pelaku pembunuh itu bisa mengingat kejadian yang pernah ia lakukan. Serta pembunuh itu selalu meminum obat amnesia agar pelakunya bisa mengingat kejadian yang pernah dia lakukan. Ternyata pelaku pembunuh itu ialah Jin Seok. Jin Seok dihipnotis ke tahun 1997, di mana masa-masa kebahagiaannya sedang berlangsung agar ia bisa mengingat kejadian di mana ia pernah membunuh. Yo Seok menjelaskan semua kejadian saat Jin Seok dibawa kembali ke rumah tempat ia membunuh. Bahkan Yo Seok membuat rekayasa keluarga bahagia. Dan ternyata yang selalu Jin Seok dengar di kamar sebelah ialah Yo Seok dan kawannya tengah membuat kejadian yang persis saat Jin Seok membunuh. Kata Yo Seok bahkan harus menunggu hujan agar kejadian pembunuhan dapat mudah diingat. Tapi saat dijelaskan, Jin Seok masih saja mengelak kalau bukan ia membunuh. Terjadilah aksi kejar-kejaran, tapi Jin Seok ditabrak dan Yo Seok terluka karena menabrak tiang listrik. Ia pun dilarikan ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Jin Seok bermimpi sedang bersama keluarga aslinya sedang menaiki mobil. Tapi tanpa disangka terjadi kecelakaan yang membuat orang tuanya meninggal dunia.
dan kakaknya sedang berada dalam keadaan koma. Jin-suk yang berusaha mencari uang kini melamar ke sana kemari. Bahkan ia pun mencari pekerjaan melalui internet. Dan selama beberapa waktu ada pesan masuk. Ia ditawarkan sebagai pembunuh bayaran. Karena tidak ada jalan, Jin-suk pun menyetujui pekerjaan itu. Jin-suk hanya diperintahkan untuk membunuh ibunya dan tidak boleh membunuh anaknya. Tapi Jin-suk berpikir lagi bahwa ia tidak tega melakukan aksi keji itu. Sesaat Jin-suk akan keluar, tiba-tiba anak perempuan datang dan berteriak melihat Jin-suk. Jin-suk yang kaget langsung saja mengejar anak perempuan itu. Dan tanpa sengaja Jin-suk menusuk anak perempuan itu. Ibunya yang melihat kejadian itu berteriak pula. Jin-suk pun menusuk perempuan itu. Sampai saat Jin-suk lari, ia melihat foto keluarga di rumah itu. Ternyata yang menyuruhnya membunuh ialah suami dari perempuan yang ia bunuh. Jin-suk kemudian bertemu dengan orang yang menyuruhnya membunuh. Orang itu berkata harus melakukan itu demi mendapatkan uang asuransi. Tapi insiden tak terduga terjadi. Karena lelaki itu marah anaknya juga terbunuh, jadi ia ingin membunuh Jin-suk. Tapi malah ia terjatuh dan mati. Jin-suk pun tersadar dan Yong-suk pun berada di ruangan itu. Saat itu Jin-suk mengatakan bahwa ia ingat kejadian pembunuhan itu. Yong-suk menanyakan bahwa apakah benar ayahnya yang menyuruh Jin-suk membunuh ibunya. Tapi Jin-suk tidak bisa berkata jujur. Jin-suk pun meninggalkan Ye-suk dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan Jin-suk pun menyuntik racun ke dirinya untuk mengakhiri kesalahannya dengan bunuh diri. Baiklah guys, sekian review film Forgotten dari saya. Film ini mengajarkan bahwa jangan pernah melakukan segala cara untuk menyelesaikan masalah, apalagi cara itu berbahaya. See you next time for video. Jangan lupa subscribe, like, dan comment.